Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di mata kuliah fisika. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan termodinamika dan transformasi energi. Baik, di sini kita akan coba lihat terkait dengan materi pendahuluan dari termodinamika dan transformasi energi ini. Berikut yang akan kita bahas terkait dengan materi pendahuluan ini. Termodinamika meniadakan perpetual mesin. Nah, apa itu perpetual mesin? Nanti kita akan lihat. Kemudian kita lihat di sini adalah revolusi industri, revolusi termodinamik, ya. Termodinamika, transformasi energi dan ekonomifisika. Oke, kita akan bahas satu persatu, ya, dari materi singkat ini. Termodinamika meniadakan perpetual machines. Ya, mungkin ini saudara pernah melihat atau pernah mendengar istilah perpetual machines atau mesin yang bergerak secara abadi. Di sini ada beberapa gambar yang didesain oleh beberapa orang yang diduga itu menjadi perpetual mesin. Contohnya di sini, ya, ini Robert Boyle kalau nggak salah yang menginspirasikan apabila sebuah wadah dibuat seperti ini dan ujungnya di sini adalah dibuat dalam bentuk kapiler sehingga nanti air itu terus-menerus bisa mengalir, ya. Tapi pada kenyataannya dia secara kenyataan pun juga tidak bisa, ya, karena adanya perbedaan gaya gravitasi juga. Adanya pengaruh gaya gravitasi yang menyebabkan dia tidak bisa mengalir di dalam kapilernya juga. Oke, kemudian di sini, ya, salah satu desain juga, ya, dia menggunakan berat pemberat di sini sehingga eh, bola-bola ini dia bisa terus bergerak, ya. Harapannya begitu, ya, atau idenya begitu karena adanya perbedaan gerakan ini. Tapi ini ternyata juga tidak bisa terus-menerus bergerak juga, ya. Selalu ada ke menemukan waktu di mana dia akan berhenti. Demikian juga hal ini yang sama juga dan eh, orang juga berusaha untuk mendesain seperti ini, ya, supaya diperoleh nantinya mesin yang dia akan terus-menerus bergerak, ya. Nah, ini tidak mungkin semuanya bisa dibuat oleh manusia, ya. Kebanyakan selalu gagal di sini. Hanya saja setiap masa akan selalu ada orang yang berusaha untuk tampil begitu, ya, eh, menganggap mereka menemukan suatu mesin yang bersifat abadi namanya. Nah, mengapa demikian kok bisa dikatakan termodinamika meniadakan perpetual mesin? Karena dia melanggar hukum termodinamika itu. Pertama, hukum termodinamika yang pertama nanti yang dibahas nanti, ya, terkait dengan konservasi energi. Kita tidak bisa mendapatkan energi eh, keluaran itu sama dengan energi masukan, ya. Itu dari hukum termodinamika pertama. Dari hukum termodinamika kedua juga dikatakan bahwa pada suatu mesin siklik tidak mungkin kalori yang diterima oleh mesin itu diubah semuanya menjadi kerja, ya. Selalu ada kalori yang dibuang oleh mesin, ya. Atau adanya kalor panas begitu yang tidak bisa diubah menjadi kerja. Eh, Berubah menjadi karena adanya gesekan, ya, akibat gesekan menjadi mungkin kalor yang bisa yang terpaksa harus dibuang, ya. Tidak bisa semuanya diubah menjadi kerja, ya. Sehingga desain mesin itu seperti ini modelnya yang sebelah kiri, ya, kalor dari reservoir suhu tinggi itu tidak bisa semuanya dirubah, pasti akan ada yang dibuang, ya. Nah, ini nggak mungkin, ya, model mesin seperti ini nggak mungkin, ya. Nah, ini adalah dari hukum termodinamika yang kedua. Nah, ini kita pentingnya, ya, pentingnya belajar fisika di antaranya itu, ya. Jangan sampai kita dibodohi atau dibohongin, ya. Ada orang yang mengatakan menemukan pembangkit listrik kekal, ya. Dia temukan pembangkit listriknya hanya membutuhkan satu aki saja dan beberapa setting gitu. Kemudian dia bisa untuk menyala selama-lamanya. Nah, itu suatu pembodohan misalkan, ya. Saudara harus paham terkait dengan ini. Oke, revolusi industri, revolusi termodinamika. Revolusi industri yang diawalin di Inggris diantaranya ditemukannya mesin uap, ya, dan itu merupakan eh, salah satu contoh dari mesin-mesin termodinamika, ya, menggunakan aplikasi termodinamika. Sejalan dengan waktu banyak sekali mesin-mesin yang bisa dirubah, ya, dan perkembangan termodinamika pun juga semakin maju juga terkait dengan aplikasi-aplikasi yang bisa ditemukannya. Oke, kita lihat di sini
untuk termodinamika transformasi energi. Bagaimana sih energi itu bisa terjadi transformasi? Transformasi energi kalau kita ketahui bahwa di alam ini sumber energi utama adalah matahari ya. Dari sinar matahari dia bisa ditangkap oleh tanaman, tumbuhan ya, dirubah menjadi oksigen, berinteraksi gitu ya. Berinteraksi dengan oksigen, berubah juga dengan oksigen menjadi karbon dioksida dan seterusnya ya. Dan ini terjadi di bagian daun. Nah, pada bagian sel, transformasi energi juga terjadi pada mitokondria namanya. Nah, mitokondria ini memanfaatkan energi kimia untuk mengubah karbohidrat, protein, dan lemak. Mitokondria ini dikenal sebagai pabrik energi karena dia bisa menghasilkan yang molekul yang disebut sebagai ATP ya. ATP itu sebagai salah satu sumber energi ya. Jadi mulai dari sinar matahari dengan di level sel di sini ya, bisa kita lihat adanya perubahan energi ya. Dari energi matahari sampai ke energi ATP kita bisa lihatnya. Di sisi yang lain untuk transformasi energi ini juga kita bisa lihat ya, mulai dari solar cell ya, dari energi matahari kalau diambil oleh tanaman yang menjadi energi kimia yang pertama, ini bisa dimakan oleh sapi, berubah lagi nanti energinya di sini ya, atau dia bisa mengalami pembusukan misalkan ya, anaerobic digestion dia menjadi energi kimia yang ketiga ya, bisa sapi sendiri nanti bisa dirubah, bukan sapinya ya, kotorannya misalkan ya, dirubah menjadi zat metan, itu digunakan untuk panas bisa ya, untuk sumber kalor ya, atau untuk menjadi pembangkit listrik tenaga dari gas metan itu ya. Nah, ini terjadi juga salah satu bentuk transformasi energi ya, dari transformasi dari energi surya sampai dengan energi matahari. Nah, disinilah ada energi surya yang kita panen ya. Kalau saudara mungkin pernah mendengar istilah pertanian ya, definisi pertanian. Apa itu pertanian ya? Orang mengingat taunya pertanian itu hanya sekedar mencangkul saja ya. Tapi kalau saudara sudah belajar, yang namanya pertanian itu adalah pemanenan energi surya ya. Bagaimana energi surya ini bisa kita panen ya, baik dalam bentuk energi kimia dari tanaman, dari padi, atau dari umbi-umbian ya, atau nantinya kita panen energi surya itu dalam bentuk daging di sini ya, dari sapi atau dalam bentuk telur ya. Atau mungkin kita pun bisa memanen energi surya langsung ya, menghasilkan energi listrik nantinya juga ya. Itu adalah salah satu contoh definisi dari pertanian ya. Kita lihat sekarang terkait dengan econophysics ya. Apa ini econophysics? Econophysics adalah bidang penelitian lintas disiplin dengan menerapkan teori dan metode yang awalnya dikembangkan oleh fisikawan untuk memecahkan masalah di bidang ekonomi. Biasanya yang berkaitan dengan ketidakpastian atau proses stokastik dan dinamika nonlinear. Beberapa aplikasinya terhadap studi pasar keuangan juga dapat disebut sebagai keuangan statistik yang mengacu pada fisika statistik. Nah, fisika statistik sendiri juga merupakan salah satu bidang atau konsep yang dikembangkan di dalamnya adalah termodinamika statistik. Ini ada dua orang yang bernama Robert F. Engel dan Cliff W.J. Granger gitu ya. Dia mendapatkan hadiah Nobel bidang ekonomi pada tahun 2003 atas kontribusinya pada metode yang digunakan untuk analisis ekonomi. Dan kedua metode yang digunakan itu berbasis pada termodinamika statistik. Ini termasuk salah satu berkembangnya ekonofisik ya. Walaupun sebelumnya sudah mulai berkembang ya. Tapi di sini dia orang yang mendapatkan hadiah Nobel ya. Dan ekonofisik cukup banyak berkembang saat ini juga ya. Nah, saudara yang belajar ekonomi mungkin bisa juga sambil memperdalam fisika juga. Nah, di antaranya ini ada beberapa orang yang melakukan pendekatan atau penelitian ya, menghubungkan antara ekonomi dengan fisika dalam bentuk pendekatannya. Market Fluctuations, the Thermodynamic Approach, ditulis oleh S. Prabhakaran ya. Ini salah satu yang dia ini diterbitkan di Electronic Journal of Theoretical Physics ya.
Salah satu yang dia sebutkan di sini bahwa this in turn means that the deviations of the flow of money from the equilibrium will be given by the thermodynamic potentials. Jadi aliran keuangan itu bisa diberikan oleh potensial termodinamik dengan persamaan sebagai berikut ya. Delta V sama dengan delta E min T0 T delta S plus P0 delta V-nya. Ditambahkan faktor di sini di antaranya ya. Dengan T0 adalah kondisi kesetimbangan thermalnya ya, equilibrium temperatur, dan P0 itu adalah equilibrium price ya. Ya, masukkan di sini equilibrium price-nya. Ya, ini cukup menarik ya. Memang tapi harus membacanya, harus mengetahui pengetahuan fisika dan juga pengetahuan ekonomi juga ya. Dua-dua pengetahuan tersebut harus paham di situ ya. Ini menarik ini ya. Yang ada lagi di sini ya. Analogi ekonomi pada termodinamika. Ini ditulis oleh Saslow ya. Dari Department of Physics Texas University ya. Diterbitkan di sini di jurnal American Journal of Physics. Di salah satu tabelnya dia sebutkan ini analoginya. Ini thermodynamics, ini ekonomiknya ya. Minus F itu adalah wealth ya, kesejahteraan ini ya. Minus E itu adalah U, TS ini surplusnya, mu ini price-nya, N ini adalah jumlah barangnya gitu ya. Nah, ini persamaan ini kan mengingatkan kita pada persamaan hukum termodinamika persama ya. Ya, sini dia ajukan satu konstanta, suatu notasi sini ya. Ini sebagai surplus namanya ya, sebagai surplus di sini ya. Nah, demikian juga ini untuk membacanya pun juga memerlukan pengetahuan atau ya pendalaman dari bidang ekonomi dan di bidang fisika. Oke ya, banyak sekali terapan hukum termodinamika dalam berbagai bidang ilmu ya, terkait di dalam lingkungan, otomotif, dan bidang ilmu pangan ya. Supaya dapat diaplikasikan ke bidang-bidang tersebut, kita perlu mempelajari basicnya dulu ya, dasarnya fisika tersebut diantaranya ya. Nah, mudah-mudahan nanti saudara belajar materi teknisnya bisa lebih paham, lebih lanjut lagi. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk bagian pengantar kali ini untuk termodinamika. Selamat belajar untuk materi teknisnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.